Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pecinta horor Jepang Kimochi? Semoga hasrat wibu kalian terpenuhi ya. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan dari sebuah kutukan yang berasal dari hutan Aokigahara, di mana hutan tersebut termasuk salah satu hutan yang terseram di dunia karena sudah ribuan nyawa telah bersemayam di dalamnya. Film ini berjudul Jukaimura 2021. Namun film ini tidak hanya menceritakan kengerian dari hutan Aokigahara saja, melainkan sebuah kotak misterius yang memiliki kutukan mengerikan, di mana kotak berumur ratusan tahun ini berasal dari sebuah desa yang berada di hutan Aokigahara. Dan kali ini kita akan menyaksikan malapetaka saat sekelompok anak muda menemukan kotak tersebut. Penasaran semengerikan apa film ini dan seunjah apa para pemerannya? Apakah kita akan menemukan Bondon Jepang? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang sopir taksi yang sedang membawa penumpang cantik melewati jalanan hutan Aokigahara. Saat si penumpang melihat seorang lelaki murung, Kang sopir menceritakan bahwa ia sering bertemu dengan orang-orang putus asa yang ingin mengakhiri hidupnya di hutan ini. Betapa kagetnya Kang sopir saat melihat dua bocah keluar dari dalam hutan. Kemudian Kang sopir langsung menyelamatkan kedua bocah yang sudah terlihat burik dan lusuh itu. Dua bocil aneh itu seperti ingin kembali ke dalam hutan, namun diselamatkan Kang sopir. Lalu film pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut pada seorang vlogger energik bernama Akina. Terlihat ia sedang melakukan siaran langsung di sekitaran hutan Aokigahara. Demi membuat konten, Akina memberanikan diri ngevlog di hutan yang katanya selalu membuat orang tersesat, karena tempat ini menjadi favorit orang-orang yang ingin bertemu dengan malaikat maut. Namun dengan perlengkapan yang sudah ia siapkan, Akina merasa yakin bahwa ia sudah pasti bisa kembali dengan selamat. Tanpa berlama-lama, Akina masuk ke dalam hutan dengan menggunakan pita sebagai penanda jalan. Ketika berada di kedalaman hutan, Akina dikagetkan oleh seseorang yang sepertinya ingin cepat-cepat menemui malaikat Ijroil. Kemudian Akina berniat untuk menghentikan niat orang itu. Namun sialnya, pengejaran Akina malah membuatnya sampai di bekas reruntuhan desa yang bernama Jukai. Dan menurut komenan followernya, desa tersebut sangat angker dan loba jurig. Dirasa ngeri juga, Akina berniat segera keluar dari hutan. Akan tetapi, GPS dan kompasnya malah error. Dan kali ini satu-satunya harapan untuk pulang adalah dengan mengikuti tanda pita miliknya yang berwarna merah. Di tengah edannya asruk-asrukan, pita yang ia ikuti malah milik seseorang yang sudah modar. Karena kejadian mengerikan tersebut, Akina pun akhirnya pingsan. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, sesuatu yang misterius mengambil kamera milik Akina. Semua followernya pun heran oleh sesuatu yang muncul dari dalam tanah itu. Begitupun dengan seorang followernya yang bernama Hibiki, yang sedang serius nonton video milik Akina. Karena kejadian aneh itu, Hibiki browsing mencari tahu tentang misteri hutan Aokigahara. Tapi tak lama kemudian ia didatangi kakaknya yang bernama Mei untuk membantu saudara mereka pindahan esok hari. Di keesokan harinya, scene beralih ke rumah saudara Hibiki yang bernama Miu. Saat yang lain sedang sibuk beres-beres, Hibiki yang seorang pendiam malah anteng memperhatikan kolong rumah. Melihat keseriusan Hibiki, suami Miu yang bernama Teru penasaran dengan apa yang sedang diperhatikannya. Setelah dilihat-lihat, ia menemukan sesuatu di kolong rumah. Rupanya Teru menemukan sebuah kotak misterius yang terbungkus kain lusuh seperti cangcut kalian. Dirasa ini adalah harta karun, mereka pun membukanya.
Melihat perbuatan Miu, Hibiki seolah melarang mereka menyentuh kotak tersebut. Setelah beberapa saat, mereka mencari tahu tentang benda misterius ini. Dan menurut Mbah Google, benda tersebut adalah kotak terkutuk yang bernama Taikoto Ribako. Koto Ribako. Dan menurut kepercayaan yang beredar, benda ini tidak boleh disentuh apalagi dibuka. Mendengar kabar tersebut, Miu pun kaget karena ia pernah menyentuhnya. Lalu seorang pria yang bernama Shinjiro mengajak mereka untuk membawa benda ini ke kuil ayahnya, agar mereka bisa mendapat informasi lebih tentang kotak ini. Tak lama kemudian, sang makelar rumah menghampiri mereka. Lalu mereka langsung menceritakan tentang kotak aneh itu. Melihat benda antik ini, jiwa pupulungnya bangkit dan Kang Makelar langsung membawanya pulang kali aja laku untuk dijual. Di saat itu pula, Hibiki terlihat khawatir saat kotak aneh itu dibawa olehnya. Betapa kagetnya semua orang saat Kang Makelar bucat tersambar truk tronton. Sementara kotak aneh yang dibawanya masih utuh tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Mereka pun semakin khawatir jika kotak ini benar-benar terkutuk. Singkat cerita, mereka kini mengantarkan kotak aneh itu ke kuil ayahnya Shinjiro. Kemudian sang kuncen menyatakan bahwa semua kejadian yang dialami mereka tidak ada kaitannya dengan kotak ini. Lalu sang kuncen yang merupakan ayahnya Shinjiro berniat untuk menyucikan kotak tersebut dengan doa-doa nanti malam. Ia pun menyuruh mereka untuk menginap semalam di kuil ini untuk kelancaran proses penyucian. Karena Kang Kuncen takut jika saja benar mereka sudah terpengaruh aura negatif kotak tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Hibiki yang lagi tidur tiba-tiba diresahkan dengan anak Kang Kuncen yang sedang sibuk menggrepe kakaknya. Aduh, karena risih dan takut ngiler, Hibiki pun berniat untuk melihat prosesi doa dari Sang Kuncen saja. Entah apa yang terjadi, Hibiki kaget saat melihat Sang Kuncen ngagibrik seperti dirasuki jiwa Pargoy. Karena takut juga, Hibiki pun kembali ke dalam kamar. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, Hibiki melihat banyak roh tersesat di dalam kuil. Saat kakaknya beres ngaduk, Hibiki pun tersadar. Di keesokan harinya, mereka berlima sudah berada di rumahnya masing-masing. Di tengah heningnya malam, Hibiki yang sedang tertidur terbangunkan oleh suara aneh di kamarnya. Dan betapa kagetnya Hibiki saat ia melihat kotak itu tiba-tiba berada di dalam kamarnya. Ternyata itu cuma mimpi buruk saja, namun seolah menjadi pertanda buruk lagi. Di ruangan lain, Mei yang lagi santuy menikmati bir bulan Zero tiba-tiba mendengar suara sirine dari kejauhan. Ternyata kuil ayahnya Shinjiro kebakaran. Aneh sekali. Singkat cerita, Mei dan yang lain menjenguk Shinjiro yang mengalami luka bakar di rumah sakit. Setelah kejadian semalam, tak lama kemudian 2 orang polisi menghampiri mereka. Lalu para polisi menunjukkan rekaman CCTV sebelum kebakaran terjadi. Betapa kagetnya mereka saat mengetahui bahwa kebakaran itu berasal dari kelakuan Hibiki yang ingin membakar kotak tersebut dan malah merembet ke bangunan kuil.
Melihat Hibiki yang seperti tidak merasa bersalah, polisi pun terlebih dulu melakukan pemeriksaan kejiwaan Hibiki. Setelah itu, Mei dan sang nenek bertemu dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Kemudian sang dokter menyebutkan bahwa Hibiki mengalami skizofrenia, di mana Hibiki selalu mengalami halusinasi dan delusi. Dan karena alasan medis tersebut, Hibiki terbebas dari tuntutan atas kematian orang tua Shinjiro. Akan tetapi, Hibiki harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai dinyatakan sembuh. Kemudian sang nenek menceritakan bahwa Hibiki memang sering berhalusinasi semenjak ibunya tewas bundir 13 tahun yang lalu. Di keesokan harinya, Mei bertemu Hibiki yang kini sedang menjalani perawatan. Kemudian Hibiki menceritakan bahwa pernah ada seorang wanita yang mengorbankan dirinya demi anak-anaknya terbebas dari kutukan. Wanita itu pun mengembalikan kotak aneh itu ke reruntuhan desa Jukai. Dan hingga pada akhirnya, si wanita tidak pernah kembali lagi. Namun sang anak berhasil selamat. Mei pun berkata, "Dari mana kamu mengetahuinya?" Lalu Hibiki menjawab, "Dari ibu." Sontak kakaknya pun kaget karena sejak kecil ibu mereka memang sudah meninggal. Di hari berikutnya, Shin beralih ke rumah Mei yang kini tinggal berdua bersama sang nenek. Melihat sang nenek tidak kunjung selesai berdoa, Mei pun mengeceknya. Betapa kagetnya Mei saat mengetahui sang nenek ternyata sudah tewas dengan keadaan yang aneh. Parahnya lagi, jari manis si nenek sudah menghilang. Di sisi lain, Mio yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba mendengar suara tangisan dari kolong rumah. Kira-kira apa yang ia temukan? Nanti dulu. Kemudian Shin beralih pada Mei yang sedang dirundung kesedihan. Saking lelahnya ia bersedih, Mei pun ketiduran. Lalu tiba-tiba Mei bermimpi kembali pada masa ibunya masih hidup. Dengan suasana yang masih hangat, sang ibu menyuruh Hibiki kecil mencari dirinya ke dalam gudang untuk makan. Hibiki, kowai no? Betapa kagetnya Mei karena ia baru ingat bahwa dulu ia pernah menemukan kotak kotori bako. Ibunya yang panik pun segera mengambil kotak itu untuk dibuang. Ternyata keluarga Mei sudah pernah berkontak langsung dengan kotak tersebut. Setelah Mei terbangun dari mimpinya, tiba-tiba ia merasakan firasat tidak baik kepada Miu. Tanpa berlama-lama, Mei langsung OTW ke rumah Miu. Akan tetapi yang membuka pintu adalah suaminya, dan ia pun sedang mencari keberadaan Miu yang dari siang sudah menghilang. Lalu Mei mengajak Teru dan Shinjiro Zidan untuk mencari keberadaan Miu. Dengan menggunakan Google Map, mereka pun tidak menyangka karena Miu sedang berada di Jukai. Kemudian mereka pun langsung gas ke hutan Aokigahara. Sesampainya di hutan, mereka menemukan mobil si kang sopir. Tapi ternyata itu bukanlah Miu, melainkan seorang pelancong yang bersama kang supir. Teru pun sontak kaget saat melihat kang supir membawa dompet milik Miu. Kang sopir pun menceritakan bahwa ia baru saja menemukan dompet tersebut di dalam hutan. Setelah gagal menemukan Miu, kang sopir menceritakan tentang kelakuan keji pemerintah di zaman dulu, di mana pada saat itu orang-orang tidak sejalan dengan pemerintah dengan sengaja dibuang dan ditinggalkan di dalam hutan ini. Lalu Teru menanyakan tentang kotak aneh kepada kang sopir. Akan tetapi pria tua ini tidak menjawab dan langsung pergi. Di saat itu pula Teru dan yang lain pun kembali pulang untuk mencari cara terbaik menemukan Miu. Di keesokan harinya, Mei menemui Hibiki dan menanyakan keberadaan kotak aneh itu. Hibiki pun mengatakan bahwa kotak itu masih ada, akan tetapi ia tidak mengetahui lokasinya. Kemudian, Hibiki menceritakan bahwa selama ini ia selalu diikuti orang-orang aneh yang ingin membawanya entah kemana.
Di tengah kepanikan Hibiki, ia mengatakan bahwa orang-orang di sekitarnya akan mati. Terlihat Mei pun kaget mendengar perkataan adiknya itu. Kemudian Mei dan teman-temannya meminta penjelasan kepada dokter tentang keanehan Hibiki. Akan tetapi si dokter cuma mengatakan itu sebagai bagian dari delusi yang berujung ketakutan. Saat Teru dan yang lain tak percaya, si dokter langsung pergi ke ruangannya. Sementara itu Teru berniat untuk kembali mencari Miu karena sampai saat ini ia belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, si dokter terjatuh dari lantai atas dan menimpa Teru. Terlihat semua orang histeris dengan kejadian itu. Kemudian Shin beralih kepada tim SAR yang sedang mencari Miu. Di tengah pencarian, Kang sopir akhirnya menemukan Miu. Rupanya setelah kemarin Miu masuk ke dalam kolong rumah, kini ia ditemukan tewas seperti dimakan pohon. Di sisi lain, Shinjiro sedang menemani Mei yang masih bersedih. Melihat kesibukan Shinjiro di dapur, Mei pun menghampirinya. Betapa kagetnya Mei saat melihat Shinjiro sedang berusaha memotong jarinya sendiri. Setelah Shinjiro sadar, Mei segera meminta bantuan. Dan di saat itu pula Shinjiro kembali bertingkah aneh. Akhirnya, Shinjiro pun tewas setelah dirinya seperti dipengaruhi sesuatu. Setelah banyaknya kejadian aneh, Mei menemui si Kang sopir dan menceritakan kotak aneh itu. Terlihat si Kang sopir pun kaget saat mendengar Mei pernah melihat kotak tersebut. Kemudian Kang sopir melanjutkan cerita orang-orang buangan yang kemarin ia jelaskan. Dan ternyata orang-orang buangan itu tidak bisa mati alias abadi. Hingga mereka membuat peradaban yang bernama Desa Jukai. Dan kotak tersebut berasal dari orang-orang buangan ini, di mana mereka yang merasa tersakiti membuat sebuah simbolis berbentuk kotak yang berisikan jari manis dari orang-orang itu. Dan mereka berharap orang-orang di luar hutan yang menyentuh kotak itu akan merasakan penderitaan mereka. Lalu, Kang sopir menceritakan bahwa ia pernah menyelamatkan 2 orang bocah yang keluar dari dalam hutan dan mengantarkannya ke kantor polisi. Namun si Pak sopir tidak tahu 2 bocah itu berasal dari mana. Apakah dari desa Jukai? Ia pun masih tidak menemukan jawaban apapun. Setelah pertemuan tersebut, Mei kembali ke rumahnya. Kemudian, ia mencari segala macam hal yang bisa dijadikan petunjuk dari kamar Hibiki. Tanpa diduga, Mei menemukan petunjuk keberadaan desa Jukai. Kemudian ia mengambil gambar dari peta sebagai petunjuk untuk menemukan Jukai. Saat mengambil foto, Mei mendapatkan penglihatan gaib dari orang-orang buangan yang mengumpulkan jari manis dan menaruhnya di dalam kotak kayu. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, kotak aneh itu tiba-tiba berada di dekat Mei. Ia pun berniat mengembalikan kotak itu ke desa Jukai untuk bisa menghilangkan kutukan dengan menggunakan petunjuk dari coretan-coretan Hibiki. Di keesokan harinya, Mei menuju hutan Aokigahara dan membawa kotak yang semalam ia temukan. Dan dengan menggunakan petunjuk dari foto HP, Mei akhirnya tiba di desa Jukai. Lalu ia mencari tempat yang benar untuk menyimpan kotak aneh itu. Dan hingga pada akhirnya, Mei menemukan tempat tersebut. Setelah berhasil menyimpan kotak terkutuk, Mei pun segera keluar dari dalam hutan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba Mei bertemu dengan si vlogger Akina yang ternyata masih tersesat. Terlihat mereka pun senang karena tak lagi sendirian di dalam hutan. Tak lama kemudian para fans Akina pun berdatangan dan senang setelah berhasil menemukan Akina. Rupanya selama ini mereka juga tersesat saat mencari Akina yang dinyatakan hilang selama ngevlog. Di tengah kebahagiaan mereka, Akina menemukan pita merah miliknya yang terputus. Mereka pun langsung menggunakan pita tersebut untuk keluar dari dalam hutan.
Rupanya orang-orang yang bersama Mei tadi merupakan perwujudan jiwa Akina dan para fansnya yang sudah mati tersesat dan ingin ditemukan keberadaannya. Mei yang kaget seedan-edannya pun langsung pingsan. Di malam harinya, Mei yang pingsan akhirnya sadar, lalu ia kaget saat mengetahui dirinya sudah terlilit akar pohon. Dan tiba-tiba Mei didatangi roh Teru dan Miu. Mereka pun mengatakan bahwa Mei akan bergabung bersama mereka dan tinggal di desa ini. Di sisi lain, Hibiki yang masih menjalani perawatan tak luput dari gangguan kutukan kotak aneh. Kembali ke Mei, di mana kali ini roh Miu akan memotong jari Mei sebagai tanda bahwa ia resmi menjadi bagian dari mereka. Di tengah kepanikan Mei, orang-orang abadi dan terkutuk ini pun bangkit karena akan menyambut keluarga baru yang akan bergabung bersama mereka. Tepat pada waktunya, roh Ibu Mei menggagalkan prosesi tersebut. Di hadapan para sosok mengerikan, ibunya menggantikan jari Mei dengan jarinya. Mei pun tidak jadi bikin KTP di desa itu karena sudah digantikan oleh ibunya. Saat para sosok itu menyambut jari tersebut, Kotone membawa Mei kabur. Sial sekali, saat sedang kabur mereka malah terperosok ke dalam goa bawah tanah. Ketika Mei mencari ibunya, ia kembali mendapatkan penglihatan ketika dirinya yang masih kecil berusaha keluar dari dalam hutan ini bersama ibunya. Rupanya desa Jukai tidak mengizinkan ibunya pergi. Setelah terperosok, ibunya menyuruh Mei dan Hibiki kecil untuk segera pergi. Sementara ibunya yang masih terjebak akhirnya tewas di dalam goa. Dan ternyata selama ini mayat ibunya tersimpan di dalam goa itu. Tak lama kemudian, roh Teru dan Miu datang dan membuang semua isi kotak aneh itu. Untung saja, jiwa astral Hibiki datang dan menyelamatkan Mei dari roh-roh korban kutukan. Kali ini, giliran jiwa Hibiki sedang diincar para roh. Saat Hibiki tak berdaya, ia mengorbankan dirinya demi keselamatan Mei. Setelah melukai tangannya, jiwa Hibiki menyuruh Mei untuk segera pergi. Di tengah kepanikan, Mei pun kaget saat melihat jari Hibiki sudah menghilang. Rupanya Hibiki menggantikan kutukan sang kakak yang telah menyentuh kotak tersebut. Karena seperti yang kita tahu, dari kecil Hibiki belum pernah berkontak langsung dengan kotak tersebut. Terlihat kakaknya pun sedih dengan pengorbanan adiknya itu.
Akhirnya, jiwa Hibiki bersemayam di dalam desa Jukai untuk selama-lamanya. Singkat cerita, Mei ditemukan lagi oleh si kang sopir seperti kejadian di masa lalu. Akhirnya kejadian belasan tahun silam pun terulang kembali, namun hanya menyisakan satu anak yang kini sudah menjadi wanita dewasa. Beberapa hari berlalu, Shin beralih ke sebuah rumah kecil. Terlihat seorang bocil perempuan memaksa ibunya untuk melihat apa yang baru saja ia temukan. そこにいるんでしょ響ちゃん。来ちゃダメ。 Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat mengerikan sekali bukan? Kotak Kotori Bako terkutuk dari desa Jukai mampu membuat orang yang sudah menyentuhnya mengalami hal-hal mengerikan sampai meninggal. Dan seperti yang kita tahu, isi dari benda-benda tersebut adalah jari manis orang-orang buangan dan korban-korban kutukan dari orang-orang yang sudah menyentuh kotak tersebut. Namun di akhir cerita, Mei berhasil mengembalikan kotak itu pada tempatnya. Ia pun terbebas dari kutukan saat Hibiki menggantikan Mei dengan mengorbankan dirinya. Akan tetapi di akhir scene seorang bocil kembali menemukan kotak itu lagi. Seolah kotak itu selalu berpindah-pindah tempat untuk mencari anggota baru untuk tinggal di desa Jukai. Namun jiwa Hibiki yang kuat tersimpan di kotak itu dan berusaha melarang siapa saja yang ingin menyentuh kotak tersebut. IMDb untuk film ini adalah 5,1 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 6,5. Bukan saja ceritanya yang seram, para pemerannya pun sangat unceh dan unyu-unyu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Jukai Mura 2021. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.